Shalom anak-anak semua, anak-anak kelas 7 yang luar biasa ya. Hari ini Miss percaya kalian sudah berdoa sebelum mulai mendengarkan video ini ya. Kalian harus tetap sehat, Miss doakan selalu. Oke, nah, kita lanjut lagi ya, masih di bab 6. Nah ini yang bab terakhir, kita bahas yang poin C dan D ya. Oke, kita mulai. Semua anak-anak siap? Ambil buku jangan lupa ya. Ambil bukunya, mosaik, kemudian cari oret-oret ya. Catat apa yang sudah Miss ajarkan ya. Oke, siap semua dengerin? Oke, kita mulai ya. Nah ini, sekarang kita bahas tentang diskon rabat PPN. Mungkin kalau kalian istilah diskon udah sering dengar ya. Sudah sering dengar karena kalau kalian ke toko-toko gitu beli baju, beli sepatu atau tas, diskon sekian. Nah, itu ya artinya apa? Potongan, ya. Ini artinya diskon tuh potongan, dapat potongan, ya. Diskon sama rabat ini sama, artinya potongan. Hanya kalau diskon ini per biji, biasanya kalau rabat itu dalam partai besar, misalnya 1 lusin, ya. Kalau beli satu biji diskonnya 5%. Tapi kalau beli 1 lusin diskonnya 15%. Nah, biasanya kayak gitu ya. Itu ketentuan dari orang-orang penjualnya. Kalau PPN ini pajak pertambahan nilai, ya. Apa? Ulangi, anak-anak. Pajak pertambahan nilai. Itu pajak-pajak yang dikenakan ketika kita belanja. Kadang-kadang kalian belanja di misalnya ke restoran gitu ya, makan gitu. Nanti ada dah harga makanan sekian, ada PPN 10%. Nah itu ya, PPN pajak pertambahan nilai. Jadi pajak itu dikenakan sama pembeli ya. Nah itu cara ngitungnya sama, gampang ya. Kita mulai contoh. Nah harga sepatu pria 200.000, diskonnya 10%. Berapa harga yang harus dibayar? Caranya tinggal begini saja ya, 100 per 10 per 100, jadi 10%-nya ini dikalikan harga. Nah tinggal gini aja, sama dengan berapa? Ini coret, jadi tinggal 03, tinggal 20.000 ya. Berarti diskonnya ini diskonnya ya, diskonnya 20.000. Berarti berapa yang harus dibayar? Ya tinggal 200.000 yang harusnya, yang sebelum diskon dikurangi diskonnya 20.000 sama dengan 180.000. Ini yang harus dibayar. Tinggal begitu aja ya, gampang kan? Nah lanjut, sekarang contoh lagi. Kalau kalian belanja ke misalnya toko Matahari atau Ramayana atau yang lain ya, toko memberi diskon 50% plus 20%. Nah, ini pengertiannya bukan 50 plus 20 70%, tidak seperti itu. Tetapi pengertian di sini adalah barang itu didiskon dulu 50%, setelah ketemu hasil dari diskon 50%, baru kemudian anak-anak kurangi lagi dengan 20%. Nah, mari supaya nggak bingung. Miss kasih contoh ya. Harga toko memberi diskon 50 plus 20%. Harga baju 100.000. Berapa harga yang seharusnya dibayar? Nah, yang seharusnya dibayar berapa? Nah, kan pertama 50% dulu. 50 per 100 kali 100.000 harganya. Jadi ketemunya 50.000. Nah, dari 50.000 ini, dari 50.000 ini dipotong lagi 20%. 20 per 100 kali 50.000 ya. Jadi berapa? 20% dari 50 ya, bukan dari 100. Dari 50-nya ini. Nah, jadi ketemunya 10.000. Nah, berarti diskonnya berapa yang harus dibayar? Dulu harganya sebelumnya 100.000, dipotong 50%-nya 50.000, dipotong 20% dari 50.000 adalah 10.000. Jadi bayarnya tinggal 40.000 saja. Nah, gitu ya. Sudah ngerti anak-anak ya? Kalau kalian belanja-belanja ngitung, ketahuan
jagoan dah ya. 100.000 50% setengahnya 50.000 kalau kalian sudah bisa kayak gitu, gampang ya. Harganya 100.000, diskonnya 50%, berarti bayarnya tinggal setengahnya 50.000. Dari 50.000 itu dipotong lagi 20%. 20% itu berapa sih? 20% seperlima. Seperlima dari 50.000 berapa? Oh 10.000. Berarti 50.000 tambah 10.000 diskonnya. Bayarnya 40.000. Nah, gitu ya. Nah, beda bukan dengan ini yang kedua ini ya. Beda dengan 50% tambah 70%, tambah 20% sama dengan 70%. Beda. Bukan seperti ini ya yang dimaksud, karena ini pengertiannya seperti yang cara nomor 1. Ini yang benar. Ya, yang ini yang salah. Ini yang salah. Ya. Nah, ini contohnya nih. Ya, ini kan 70%, berarti 70/100 kali 100.000 sama dengan 70.000. Yang harus dibayar 100 kurangi 70.000, 30.000. Hasilnya beda kan? Nah, jadi ini yang salah, jangan diikuti, ya. Sudah paham sampai di sini ya pengertian diskon ini plus ini itu maksudnya gitu, ya. Oke. Sudah sampai di sini, nanti kita belajar lagi soal-soal. Berikutnya, sekarang kita bahas tentang bruto, neto, dan tara ya. Bruto, neto, dan tara ini berhubungan dengan berat ya anak-anak ya, berhubungan dengan berat ya. Jadi ada berat, maaf ya anak-anak sebentar ya. Nah ini Miss Wi punya ini toples ya. Nah ini toples ini di dalamnya ada isi botol kecap. Nah ini Miss taruh di dalamnya ini. Nah ini contohnya ini supaya kalian ada gambaran ya. Nah yang namanya bruto itu semua ini. Nah kalau ditimbang gini, bruto ini semua ini toplesnya sama dalamnya itu namanya bruto ya. Kalau yang namanya neto itu hanya kecapnya saja, tanpa toplesnya, tanpa bungkusnya ini. Nah, ini namanya netonya, berat di dalamnya saja. Nah, kalau yang namanya tara itu ininya saja. Nah, tempatnya saja atau bungkusnya saja. Ya, udah ngerti ya? Gampang kan? Coba ulangi lagi. Ayo apa anak-anak? Kalau berat bruto itu apa? Iya, istilah lainnya berat kotor ya, berat kotor atau disingkat BR ya. Kalau yang namanya net berarti berat bersih, berarti berat dalam isinya saja ya. Kalau yang namanya tara, bungkusnya saja atau tempatnya saja. Oke? Sudah ya sampai di sini ya, ngerti ya? Nah, ini. Nah, kita belajar sekarang ini bruto ya. Bruto itu neto ditambah tara ya. Jadi ini tadi ya. Bruto itu semuanya kan isinya. Nah, ini neto ya, bruto itu bungkusnya, tara dan isinya. Kalau tara ya, tara itu bruto yang semuanya dikurangi neto jadi tempatnya aja ya. Kalau neto isinya ini bruto semua dikurangi ininya sama dengan berat neto ya. Nah, tinggal bolak-balik aja. Sudah, tapi yang jelas kalian harus paham. Oh, bruto itu berat semua. Oh, neto itu berat isinya aja bersih. Oh, tara itu bungkusnya aja. Gampang ya. Nah, kalau ditanya berapa persen tara atau berat bungkusnya ini, tara plus bruto kali 100%, itu rumusnya ya. Nah, sampai sini. Lanjut, kita belajar tentang soal ya, supaya kalian bisa memahami. Oke. Sirup botol beratnya 870 gram ya, contohnya. Terus dikemas dalam botol tertulis neto 800 gram ya, botol sirup gitu ya. Berapa berat tara kemasan botol itu? Berat taranya dalam hal ini apa? Sirup ada botol dan ada sirupnya ya. Ditanya berapa berat tara? Tara berarti apa? Sirupnya aja berapa beratnya? Caranya gimana?
gampang ya, tinggal 870 dikurangi 800 sama dengan 70 gram ya. Nah gitu. Oke, nah lanjut sekarang. Berikutnya, berapa persen berat tara? Nah, ini tadi rumus yang ini tadi ya. Persentase tara ya, berarti berapa? Beratnya ini selisihnya 70 dibagi 870 kalikan 100% ya. Ketemunya setelah dihitung ya, coret dihitung, ketemunya 8,04%. Nah, berat taranya itu kalau ditanya persennya seperti itu. Gampang kan? Kecil, belajar matematika itu asik dan mudah ya. Asal kalian sungguh-sungguh perhatikan apa yang diajarkan Miss, pasti bisa ya. Teman-teman kalian yang rajin mengerjakan tugas tuh mereka ngerti ya, bisa ya. Sekarang contoh kedua, mosaik halaman 133, semua buka ya. Halaman 133 nomor 1. Nah ini ya, nomor 1. Nah ini contohnya ya. Sebuah karung berisi beras ditimbang beratnya 1200. Jadi diketahui berat bruto. Nah ya, bruto ya, karena karung berisi beras semuanya 1200. Terus taranya 2%. Nah sekarang pertanyaannya, berapakah berat beras dalam karung? Kan ditanya berat di dalam berasnya aja, berarti netonya. Ditanya neto ya. Sudah ngerti ya, ditanya neto. Nah sekarang bagaimana caranya? Kalau ya seperti ini, kita cari dulu taranya ya. Taranya ngerti ya, neto ini apa? Berat bersihnya ya. Jadi berat kotornya ditanya, ini neto berat bersihnya berapa. Nah ya, terus jawabnya berapa, gimana? Taranya ini kan 2%. 2/100 kali beratnya 1200 sama dengan, jadi kalian harus tahu dulu taranya itu berapa ya. Jadi jawabannya berapa? Ini dicoret ya, nolnya dicoret. Jadi ketemunya 24 kilogram. Taranya itu 24 kilo. Padahal pertanyaannya ditanyanya neto ya. Netonya berapa? Nah, ini kan neto tadi ini. Nah, berarti berat bruto BR ya, dikurangi tara. Berat brutonya 1200 dikurangi taranya berapa ini? Ini tara ya, 24 sama dengan berapa? Setelah dihitung 1176 kilogram. Nah ini berat netonya ya. Ingat, neto ini rumusnya ini tadi ya. Jadi berat yang asli dikurangi tara atau bungkusnya aja, karungnya 24 kilo, maka berasnya saja 1176. Nah ini berasnya saja ya. Nah atau netonya. Udah gampang kan anak-anak? Kencil. Ini praktek sehari-hari. Kenapa? Makanya disebut aritmatika sosial, karena ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kalian anak-anak kan lihat, oh beli apa misalnya kaleng susu isi susu kental manis cair, di situ ada berat neto. Oh kalian langsung tahu sekarang istilah itu ya. Oke, gampang kan? Ya. Oke, sampai di sini video Miss percaya kalian tetap semangat ya. Terima kasih, selamat belajar anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Nanti tugas-tugasnya Miss kirim di WA. Dadah.